sahabat 10 Amazing, ketemu lagi di program acara 10 Amazing. Tentunya hanya dari TV 10 dong pastinya, yang selalu memberikan inspirasi dan edukasi buat kita semua. Kali ini kita akan membahas 10 pekerjaan paling berbahaya di dunia. Pasti penasaran kan sahabat 10 Amazing? Baiklah, langsung saja sahabat 10 Amazing, check it out. Yang pertama, Deep Sea Fisherman, menantang lautan demi tangkapan hidup. Kalau sahabat 10 Amazing pikir jadi nelayan itu pekerjaan santai di tepi pantai, mungkin sahabat 10 Amazing belum tahu seperti apa kerasnya hidup seorang Deep Sea Fisherman. Salah satu pekerjaan paling berbahaya, tempat di mana laut bukan sekedar sumber rezeki, tapi juga ujian hidup dan mati. Nelayan laut dalam bekerja di perairan ekstrim seringkali di tengah badai besar dengan ombak setinggi rumah 2 lantai. Mereka berlayar berhari-hari bahkan berminggu-minggu menebar jaring di laut yang suhunya bisa mencapai -derajat. Menurut data dari US Bureau of Labor Statistics, tingkat kematian dalam profesi ini bisa mencapai lebih dari 100 kali lipat dibanding rata-rata pekerjaan biasa. Penyebabnya, tenggelam, jatuh ke laut, atau kapal yang terbalik diterjang badai. Dan semuanya bisa terjadi dalam hitungan detik. Bayangkan angin bertiup 100 km per jam. Tali pancing baja bisa menegang lalu lepas dengan kekuatan yang bisa mematahkan tulang. Dan suhu air laut sedingin es membuat siapapun kehilangan kesadaran hanya dalam beberapa menit. Tapi di balik bahaya itu, para nelayan laut dalam adalah pahlawan tak terlihat rantai pangan dunia. Mereka menangkap ikan di kedalaman ratusan meter, tempat tekanan air bisa menghancurkan baja tipis dan setiap tangkapan berarti bertaruh nyawa. Hebatnya lagi, pekerjaan ini tak mengenal musim. Baik badai salju di Alaska maupun terik ekstrim di Pasifik, mereka tetap berangkat karena waktu adalah uang dan laut tak pernah menunggu. Yang kedua, Oil Rig Worker, bekerja di menara besi tengah samudra. Bayangkan sahabat 10 Amazing bekerja di tengah laut, jauh dari daratan, dikelilingi ombak raksasa, mesin berat, dan gas mudah meledak. Oil Rig Worker, para pekerja tambang minyak lepas pantai yang hidup di antara risiko dan keberanian. Mereka tinggal di anjungan raksasa yang terapung di tengah samudra, tempat pengeboran minyak berlangsung 24 jam tanpa henti. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal, karena di sini setiap percikan api bisa memicu ledakan besar. Kondisi kerja mereka ekstrim, panas tinggi, tekanan gas berbahaya, dan angin laut yang kencang setiap saat. Bahkan perjalanan menuju lokasi pun penuh resiko, karena mereka harus diterbangkan dengan helikopter ke tengah laut. Tragedi besar seperti Deepwater Horizon pada tahun 2010 menjadi pengingat betapa berbahayanya pekerjaan ini. Ledakan di kilang minyak itu menewaskan 11 pekerja dan memicu tumpahan minyak terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Tapi meskipun resikonya tinggi, gaji mereka memang sepadan. Seorang pekerja rig bisa menghasilkan puluhan ribu dolar per bulan. Tapi dengan resiko jauh dari keluarga dan hidup di bawah tekanan ekstrim. Selain bahaya fisik, mereka juga menghadapi tantangan psikologis berat, bekerja di tempat terisolasi selama berminggu-minggu dengan kebisingan mesin dan aroma bahan kimia yang konstan. Mereka adalah penjaga sumber energi dunia, berdiri di antara lautan dan api, menghadapi bahaya setiap detik dengan keberanian luar biasa. Yang ketiga, Mine Rescuer, menyelamatkan nyawa di dunia bawah tanah.
Kalau kebanyakan orang berlari menjauh dari bencana, pekerjaan ini justru mengharuskan seseorang masuk ke pusat bahaya, sahabat 10 Amazing. Mereka disebut Mine Rescuers, penyelamat tambang yang siap turun ke bawah tanah setiap kali terjadi kecelakaan. Begitu terjadi ledakan gas, longsoran batu, atau kebakaran di dalam tambang, mereka adalah orang pertama yang masuk, membawa tabung oksigen, peralatan berat, dan keberanian tanpa batas. Bayangkan, mereka bekerja di lorong sempit dan gelap, di mana udara beracun, suhu bisa mencapai 60 derajat Celcius, dan struktur tambang bisa runtuh kapan saja. Setiap langkah berarti resiko. Satu nafas salah bisa berujung maut. Namun mereka tetap maju, bukan untuk mencari emas atau batu bara, tapi untuk menyelamatkan sesama manusia. Kisah heroik Mine Rescuer bisa dilihat dari tragedi-tragedi besar, seperti tambang San Jose di Chili tahun 2010, ketika 33 penambang terjebak 700 meter di bawah tanah selama lebih dari 2 bulan. Tim penyelamat dari berbagai negara bekerja siang malam, mengebor batu keras, memantau kadar oksigen, hingga akhirnya semua penambang berhasil diselamatkan hidup-hidup. Pekerjaan ini membutuhkan pelatihan ekstrim, mulai dari pengendalian nafas, penggunaan detektor gas, hingga navigasi dalam gelap. Mereka juga harus punya mental baja, karena seringkali mereka tahu tidak semua orang yang diselamatkan bisa kembali hidup. Meski tak sepopuler profesi lain, Mine Rescuer adalah pahlawan sejati dunia bawah tanah. Mereka melawan waktu, debu, dan maut, membuktikan bahwa keberanian sejati bukan tentang mencari kekayaan, tapi tentang menyelamatkan hidup orang lain. Yang keempat, logger atau penebang kayu di ambang bahaya alam. Di tengah hutan rimba yang sunyi, hanya suara gergaji berputar yang memecah udara. Pohon-pohon raksasa menjulang puluhan meter ke langit, dan di bawahnya berdiri para logger, penebang kayu yang hidup setiap hari di antara bahaya dan alam liar, sahabat 10 Amazing. Sekilas, pekerjaan ini mungkin tampak sederhana, menebang pohon, tapi di balik setiap batang kayu yang tumbang, ada perhitungan rumit, teknik tinggi, dan risiko yang selalu mengintai. Menurut data dari US Bureau of Labor Statistics, logging termasuk dalam 5 pekerjaan paling mematikan di dunia, dengan tingkat kematian sekitar 100 per 100 ribu pekerja per tahun. Bahaya utamanya datang dari hal yang justru mereka hadapi setiap hari. Pohon. Satu pohon dewasa bisa memiliki berat hingga 10 ton atau lebih. Salah perhitungan arah jatuhnya atau sedikit kesalahan posisi bisa membuat pohon roboh ke arah yang salah dalam sepersekian detik. Dan ketika itu terjadi, tidak ada waktu untuk menyingkir. Selain ancaman dari pohon tumbang, logger juga harus berhadapan dengan mesin pemotong berat, seperti chainsaw dan skidder, yang bisa melukai fatal jika tergelincir atau terpeleset di medan licin. Apalagi jika hujan deras, kabut tebal, dan tanah berlumpur yang membuat setiap langkah jadi taruhan. Bekerja di tengah hutan berarti jauh dari fasilitas medis. Kalau ada kecelakaan, pertolongan bisa memakan waktu berjam-jam untuk tiba. Karena itu, setiap logger dituntut untuk punya refleks cepat, stamina luar biasa, dan mental baja. Menariknya, logging bukan hanya soal kekuatan fisik, sahabat 10 Amazing. Mereka juga harus paham ilmu kehutanan, menentukan mana pohon yang bisa ditebang tanpa merusak ekosistem, dan bagaimana menumbuhkan kembali hutan agar tetap lestari. Dalam sistem modern, banyak logger kini dilatih dengan prinsip sustainable forestry, di mana penebangan dilakukan secara bergilir dan terukur, memastikan hutan punya waktu untuk pulih. Logger juga harus waspada terhadap ancaman alam lain. Ular berbisa di antara semak, serangan serangga, bahkan longsor kecil akibat hujan deras.
Setiap hari di hutan bisa berubah dari tenang menjadi mematikan hanya dalam hitungan menit, sahabat 10 Amazing. Yang kelima, Stealth Walker di gedung tinggi, menantang langit dengan nyawa. Bayangkan sahabat 10 Amazing berdiri di atas balok baja selebar telapak kaki, tanpa pagar, tanpa tali pengaman yang kuat, dan di bawahnya hanya hamparan kota sejauh mata memandang. Itulah dunia para Stealth Walker, para pekerja baja yang membangun gedung-gedung pencakar langit di seluruh dunia. Mereka adalah orang-orang yang secara harfiah membangun langit, menautkan rangka baja satu demi satu di ketinggian yang bisa mencapai ratusan meter dari tanah. Dari Empire State Building hingga Burj Khalifa, tangan-tangan mereka lah yang membuat siluet kota modern berdiri gagah. Namun di balik megahnya pemandangan kota dari atas sana, ada bahaya yang selalu mengintai di setiap langkah. Pekerjaan ini disebut sebagai salah satu profesi paling beresiko di dunia konstruksi. Pada masa awal abad ke-20, foto-foto terkenal memperlihatkan para stealth worker duduk santai, makan siang di atas balok baja, ratusan meter di udara tanpa alat pengaman. Itu bukan rekayasa, memang begitu kenyataannya. Tidak ada harness, tidak ada helm, hanya keberanian dan keseimbangan luar biasa. Meski kini keselamatan kerja jauh lebih baik, bahaya tetap tak bisa dihapus sepenuhnya. Angin kencang, suhu ekstrim, hujan licin, dan permukaan baja yang bergetar bisa jadi ancaman kapan saja. Bayangkan bekerja di suhu minus 10 derajat Celcius di musim dingin atau panas terik 40 derajat Celcius di siang bolong. Stealth worker modern kini dibekali peralatan canggih, tali pengaman, helm khusus, serta sepatu magnetik untuk menjaga pijakan. Tapi refleks dan pengalaman tetap jadi senjata utama. Setiap baut dan las yang mereka pasang harus presisi. Kesalahan sekecil 1 derajat saja bisa mengguncang kestabilan seluruh struktur. Menurut data Occupational Safety and Health Administration, jatuh dari ketinggian masih menjadi penyebab utama kematian di sektor ini, menyumbang hampir 40% kecelakaan fatal konstruksi setiap tahunnya. Meski begitu, semangat para stealth worker tak pernah padam. Bagi mereka, rasa takut bukan untuk dihindari, tapi dikendalikan. Nah, baru 5 pekerjaan paling berbahaya di dunia ya sahabat 10 Amazing. Masih ada 5 pekerjaan paling berbahaya di dunia lainnya yang akan kita sampaikan. Jangan kemana-mana, stay tune hanya di TV 10 yang menginspirasi dan mengedukasi. Sahabat 10 Amazing, masih setia kan di TV 10? Kalau di segmen pertama tadi kita sudah sampaikan 5 pekerjaan paling berbahaya di dunia, sekarang kita lanjutkan ke 5 pekerjaan berikutnya yang paling berbahaya di dunia. Masih penasaran? Yuk langsung saja. Yang keenam, Bomb Squad. Menjinakkan bahaya dalam hitungan detik. Bomb Squad atau penjinak bom sahabat 10 Amazing. Mereka bekerja dalam tekanan ekstrim, di mana satu kesalahan sekecil debu bisa jadi perbedaan antara hidup dan mati. Tugas mereka mencari, mengidentifikasi, dan menonaktifkan bahan peledak baik di medan perang, area publik, atau lokasi bencana. Dalam satu operasi, anggota Bomb Squad bisa mengenakan pakaian pelindung berat hingga 40 kg yang menutupi seluruh tubuh dan hanya menyisakan celah kecil untuk melihat. Namun ironisnya, baju itu tak menjamin keselamatan penuh. Jika bom meledak hanya beberapa meter dari mereka, kekuatan ledakan bisa tetap menghancurkan organ dalam. Untuk itu, para ahli ini bergantung pada keterampilan, ketenangan, dan teknologi.
Mereka menggunakan robot penjinak bom seperti Talon atau Packbot untuk mendekati dan memeriksa perangkat berbahaya. Namun dalam banyak kasus manusia tetap harus turun tangan langsung. Fakta menarik, tim Bomb Squad di seluruh dunia sering disebut EOD, Explosive Ordnance Disposal. Mereka adalah gabungan keahlian militer, kimia, teknik, dan bahkan psikologi. Mereka harus memahami mekanisme peledak dari bom improvisasi hingga ranjau darat, sekaligus menebak pola pikir pembuatnya. Setiap misi adalah teka-teki waktu. Mereka harus menganalisis kabel, sirkuit, bahan kimia, dan alat pemicu sambil menjaga detak jantung tetap stabil. Dalam kondisi seperti itu, latihan bukan hanya soal fisik tapi juga mental yang hampir tak tergoyahkan. Ada ungkapan terkenal di kalangan mereka, "If you see me running, try to keep up." Kalimat sederhana tapi menggambarkan betapa tipisnya jarak antara keberhasilan dan tragedi. Yang ketujuh, Boss Pilot, terbang di langit yang liar. Boss Pilot, para penerbang tangguh yang menjelajahi wilayah paling terpencil di planet ini, sahabat 10 Amazing. Mereka bukan sekedar pilot biasa. Mereka adalah penghubung antara peradaban dan tempat-tempat di ujung dunia, desa-desa di Alaska, pos medis di Kanada Utara, hingga perkampungan kecil di pedalaman Papua atau Afrika Tengah. Ketika jalan darat tak mungkin ditempuh dan kapal terlalu lambat, satu-satunya harapan hanyalah sayap kecil mereka. Setiap penerbangan adalah petualangan beresiko tinggi. Cuaca ekstrim bisa berubah dalam hitungan menit. Langit cerah bisa tiba-tiba berubah jadi badai salju atau kabut pekat menutupi seluruh pandangan. Mereka harus membaca langit seperti membaca peta, karena satu keputusan salah bisa berarti hilang selamanya di antara pegunungan atau hutan belantara. Data dari National Transportation Safety Board (NTSB) menunjukkan kecelakaan pesawat Boss Pilot mencapai 10 kali lipat dibanding penerbangan komersial biasa. Namun mereka tetap terbang. Bukan karena berani tanpa takut, tapi karena tahu banyak nyawa bergantung pada mereka. Bus pilot juga harus menjadi mekanik, navigator, dan bahkan pengatur lalu lintas udara untuk diri mereka sendiri. Kalau mesin rusak di tengah hutan, mereka harus memperbaikinya sendiri. Kalau salah arah, mereka hanya punya kompas, insting, dan pemandangan alam untuk mencari jalan. Ada kisah terkenal dari seorang bos pilot di Alaska yang berhasil mendarat darurat di danau beku, lalu berjalan 20 km di bawah suhu minus 30 derajat Celcius demi menyelamatkan penumpangnya. Kisah seperti itu bukan legenda, itu bagian dari pekerjaan mereka sehari-hari. Di banyak daerah mereka bukan hanya pengantar barang tapi juga pahlawan tanpa seragam. Mereka membawa obat, vaksin, bahan makanan, dan harapan ke tempat yang bahkan tak terjangkau kendaraan darat. Bus pilot hidup di dunia di mana langit adalah medan pertempuran dan setiap penerbangan adalah pertaruhan antara keterampilan dan alam liar. Mereka bukan hanya penerbang, mereka adalah penakluk sunyi dari langit liar. Yang kedelapan, Animal Trainer, menjinakkan alam liar. Di balik gemerlap sirkus, layar film atau pertunjukan satwa, ada sosok-sosok yang jarang dikenal sahabat 10 Amazing, para animal trainer, orang-orang yang berusaha menjembatani dunia manusia dengan insting liar hewan. Mereka melatih gajah, harimau, singa, lumba-lumba hingga 650 pesi. Sementara gajah bisa mengangkat benda seberat 300 kg hanya dengan belalainya. Dalam hitungan detik, interaksi yang tampak lembut bisa berubah menjadi tragedi. Animal trainer sejati tidak hanya mengandalkan perintah atau hukuman. Mereka mengandalkan pemahaman psikologis dan emosional, membaca bahasa tubuh, pola perilaku, dan respon emosi setiap hewan.
Misalnya, pergerakan telinga pada gajah bisa menandakan rasa gelisah, atau tatapan tertentu pada kucing besar bisa menjadi tanda ancaman. Mereka harus menjaga keseimbangan antara dominasi dan rasa hormat. Jika terlalu keras, hewan bisa trauma dan menyerang. Bagi pelatih yang bekerja di konservasi, tantangan lain menanti. Mereka harus membantu hewan liar agar bisa kembali ke habitatnya tanpa kehilangan naluri alami. Satu kesalahan bisa membuat hewan tak lagi siap hidup di alam bebas atau malah jadi ancaman bagi manusia. Yang kesembilan, soldier di zona konflik, hidup di antara peluru dan harapan. Tak ada pekerjaan yang lebih dekat dengan kematian daripada menjadi prajurit di zona konflik. Mereka hidup di garis depan di mana suara peluru adalah musik sehari-hari dan setiap detik bisa menjadi detik terakhir. Seorang prajurit bukan hanya pejuang, tapi juga pelindung, penjaga, dan kadang penyelamat, sahabat 10 Amazing. Mereka bertugas menjaga perdamaian, mengevakuasi warga sipil, atau menghadapi ancaman langsung dari musuh yang tak terlihat. Kehidupan di medan perang penuh tekanan ekstrim. Selain ancaman fisik dari peluru dan bom, para prajurit juga menghadapi kehilangan, kesepian, dan trauma psikologis mendalam. Banyak dari mereka mengalami post-traumatic stress disorder atau PTSD, kondisi mental yang terus menghantui bahkan setelah perang berakhir. Namun meski begitu, mereka tetap memilih bertugas, karena bagi mereka ini bukan sekedar pekerjaan, tapi panggilan. Rasa tanggung jawab terhadap rekan seperjuangan dan negara membuat mereka tetap berdiri, bahkan ketika tubuh lelah dan pikiran hampir menyerah. Data dari UN Peacekeeping Mission mencatat, ribuan prajurit kehilangan nyawa setiap tahun saat menjalankan misi di zona konflik. Namun di balik angka itu ada keberanian yang luar biasa. Keberanian untuk tetap berjalan di tengah hujan peluru hanya demi satu nyawa yang bisa diselamatkan. Teknologi modern memang membantu, drone, rompi anti peluru, kendaraan lapis baja. Tapi tetap tak ada alat yang bisa menggantikan keputusan moral dan insting kemanusiaan di medan perang. Mereka tahu bahwa kedamaian sering lahir dari pengorbanan. Dan meski dunia jarang mengingat nama-nama mereka, keberanian mereka adalah alasan mengapa banyak dari kita bisa hidup dalam damai hari ini. Yang ke-10, Snake Milker. Memerah bisa dari kematian. Tampak seperti pekerjaan gila, tapi nyata. Ada orang yang setiap harinya memerah bisa ular berbisa, sahabat 10 Amazing. Mereka dikenal sebagai Snake Milker. Dan pekerjaan mereka bukan untuk menantang maut, tapi untuk menyelamatkan nyawa. Bisa ular adalah racun mematikan, tapi juga bahan dasar obat penawar atau antivenom yang digunakan untuk mengobati ribuan kasus gigitan ular di seluruh dunia. Tanpa snake milker tak akan ada penangkal racun. Prosesnya luar biasa beresiko. Seorang snake milker harus memegang kepala ular berbisa, biasanya spesies berbahaya seperti king cobra, viper atau mamba hitam. Lalu memancingnya menggigit wadah kaca agar bisa keluar melalui taringnya. Setiap gerakan harus presisi, karena satu gigitan saja bisa mengakhiri hidup. Rata-rata snake milker profesional menangani puluhan ekor ular per hari. Mereka harus tahu anatomi ular, sifat racunnya, dan tanda-tanda agresivitas. Bisa ular seperti taipan Australia bisa membunuh manusia hanya dengan 0,025 mg racun. Jadi tak ada ruang untuk kesalahan. Fakta menarik, beberapa laboratorium di dunia seperti di Florida dan Thailand memelihara ratusan ekor ular beracun untuk diambil bisanya secara rutin. Antivenom hasil kerja para snake milker telah menyelamatkan lebih dari 100.000 nyawa per tahun di seluruh dunia. Namun banyak dari mereka bekerja dengan bayaran rendah, tanpa asuransi dan sering tanpa perlindungan penuh. Bagi mereka, ini bukan sekedar pekerjaan, tapi misi kemanusiaan.
Oke, sahabat 10 Amazing, itulah tadi 10 pekerjaan paling berbahaya di dunia. Semoga bermanfaat ya sahabat 10 Amazing. Nantikan terus 10 Amazing. Next episode tentunya hanya di saluran TV kesayangan Anda ini, TV 10. Inspirasi dan edukasi. Bye-bye.